Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Deddy Mianto. Oke, di video kali ini sama seperti video sebelumnya, kita akan membahas tentang sebuah kasus kriminal. Dan untuk video kali ini kita akan membahas kasus kriminal yang berjudul Rian Jombang. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita cari tahu dulu nih, siapa sih si Rian Jombang ini? Jadi Rian lahir pada 1 Februari 1978 di Jombang, Jawa Timur. Dan saat dianalisa oleh polisi, si Rian ini mengaku waktu kecilnya itu sering dianiaya atau dilakukan kekerasan oleh ibunya atau ibu kandungnya. Sehingga ternyata dampak psikologisnya adalah Rian setelah mulai tumbuh beranjak dewasa menjadi atau si Rian ini terjadinya penyimpangan seksual. Ya, kalau sekarang mungkin kita lebih kenal dengan kaum pelangi gitulah ya. Oke, nah lanjut lagi. Semasa sekolah, Rian itu pernah sekolah di SMA Negeri 1 Jombang. Kalau biasanya di setiap kota itu kalau ada namanya Semansa atau SMA Negeri 1, biasanya itu diisi oleh orang-orang yang cerdas. Sama seperti Rian tergolong anak yang cerdas pada saat masih sekolah. Oke. Nah, Rian ini mengalami kayak mulai orientasi seksualnya agak berubah itu ketika dia mulai menginjak kelas 3 SMP. Dan akhirnya setelah SMA-nya di SMA Negeri 1 Jombang itu tadi dan lulus, Rian pindah ke Jakarta. Yang tadinya Rian di Jombang itu tidak punya teman, tidak punya teman sih, cuman orientasi seksualnya itu tidak didukung oleh siapapun. Ketika ke Jakarta, Rian itu sudah mulai bergaul dengan kelompok atau kayak perkumpulan orang-orang yang homoseksual ataupun kaum LGBT. Nah, setelah Rian ini sudah mulai mengenal orang-orang yang kaum LGBT ini, dia itu sempat mungkin kayak punya pasangan-pasangan yang orang-orang kaya gitu. Jadi Rian itu sempat hidup di apartemen mewah di Jakarta sana. Oke, itu sekilas tentang kepribadian si Rian sendiri ya. Sekarang kita bahas tentang kasusnya. Kasus kriminal Rian Jombang pertama kali terungkap kepada media yaitu pada tanggal 12 Juli 2008. Pada saat itu mayat seorang manajer di perusahaan swasta di Jakarta bernama Heri Santoso, berumur 40 tahun pada saat itu, ditemukan di dekat kebun binatang Ragunan di Jakarta Selatan. Nah, diketahui bahwa Rian adalah pelaku dari terbunuhnya si Heri tadi. Nah, alasan dibalik Rian membunuh Heri adalah karena Rian cemburu. Cemburunya kenapa? Cemburu karena si Heri ini, kalau orang normal cemburu berarti kan ada ada dua orang laki-laki cemburu, berarti ada satu sosok cewek. Tetapi di kasus kali ini, karena tadi backgroundnya si Rian adalah seorang kaum pelangi, si Rian ini cemburu karena pacarnya atau pasangannya, kekasihnya yang bernama Noval itu didekati atau ditaksir oleh Heri Santoso. Heri, Noval, dan Rian, 3 manusia berbatang saling adu pedang. Gila banget ya sih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, diketahui setelah Rian menghabisi nyawa si Heri Santoso, dia itu membawa kabur ATM milik Heri dan uangnya itu dia ngambil uang lalu dipakai untuk foya-foya. Nah, untuk kejadian perkaranya, Rian menghabisi nyawa Heri itu di apartemen milik Heri, yaitu di Margonda Residence. Nah, si Rian ini ketahuan dikarenakan mukanya si Rian ini terekam oleh CCTV pada saat dia mengambil uang di ATM milik Heri. Oke, jadi alurnya ada mayat ditemukan, teridentifikasi bahwa itu adalah si Heri Santoso. Nah, Heri Santoso setelah dicek di TKP di tempat tinggalnya ada beberapa barang yang hilang. Salah satunya adalah kartu ATM. Nah, setelah dilacak ada penarikan uang di salah satu mesin ATM di Jakarta, dicek CCTV-nya dan
Yang terlihat di situ adalah wajah Rian. Akhirnya Rian bisa diringkus oleh polisi. Oke. Nah, setelah ditangkap dan diamankan oleh polisi, ternyata yang lebih mengejutkan lagi di sini, Rian mengaku telah membunuh atau menghabisi nyawa 10 orang selain Heri Santoso. Berarti dengan Heri Santoso, korban Rian ada 11. Oke. Nah, tadi ya kita kembali lagi, setelah si jasad Heri ditemukan, muncul lagi laporan bahwa ada warga yang kehilangan anggota keluarganya. Dan warga tersebut mengakunya anggota keluarganya yang hilang ini adalah orang yang dekat dengan Rian. Nah, setelah diringkus, Rian memang mengaku bahwa selain Heri ada 10 orang korban lagi. Nah, dari sinilah julukan Rian Jombang ini muncul, karena korban pertamanya itu ada di Jakarta. Jadi orang tidak terlalu memusingkan tentang asal muasalnya Rian. Tetapi ternyata setelah ada laporan ini, karena warga yang hilang adalah orang Jombang, diselidiki di Jombang dan ditemukanlah 10 kerangka manusia di sekitar rumah Rian di Jombang. Dari itu media mulai mengatakan kasus ini sebagai kasus Rian Jombang. Nah, setelah mengumpulkan keterangan dari Rian, polisi akhirnya menemukan 4 kerangka manusia di bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Rian. Lalu ada 6 korban lainnya itu ditemukan di pekarangan belakang atau di halaman belakangnya. Mungkin kalau orang-orang kota kurang relate ya, tapi kalau di desa biasanya kan tanahnya lebih lebar, rumahnya tidak terlalu besar. Jadi di depannya masih ada space, di belakang rumah masih ada space. Nah, di belakang rumah ini ada kolam, di dasar kolam ditemukan 4 kerangka, dan di sisi lain di halamannya ada 6 kerangka manusia. Oke. Nah, yang lebih mirisnya lagi, ternyata salah satu dari korban Rian ini yang ditemukan di Jombang adalah seorang anak yang masih berusia 3 tahun. Coba, anak 3 tahun yang tidak tahu apa-apa, tidak lolos dari kekejaman Rian Jombang, yaitu korban yang 3 tahun tadi bernama Sylvia Ramadhani Putri. Nah, ternyata setelah diusut kembali, Rian ini mulai tadi kan saya bilang ya, jadi Rian ini mulai kelas 3 SMP itu sudah mulai agak ngondek, atau mungkin sudah memunculkan gelagat-gelagat bahwa si Rian ini ya masuk kaum pelangi atau LGBT. Nah, waktu kelas 3 SMP ini, selain sudah mulai kelihatan agak belok, Rian ini pernah kayak melontarkan kata-kata kepada ibunya yang intinya itu adalah ancaman pembunuhan kepada ibunya. Dan juga ibunya si Rian ini yang bernama Ibu Kasyatun itu mengaku pernah dikejar-kejar oleh Rian Jombang dengan si Rian ini membawa pisau. Berarti memang dari kecil, mungkin karena awalnya dia sering disiksa oleh ibunya, dia lama-lama sudah besar, sudah mau melawan ibunya, akhirnya mungkin karena ada siksaan itu dari kecil, kayak mentalnya itu sedikit goyang gitu loh. Ya, orang waras mana sih yang tega membunuh 11 orang? Oke, kita lanjut. Dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Rian bahwa soal hubungan sama jenis yang dilakukan oleh Rian, keluarga mengaku kalau benar-benar benar-benar sukanya sama cowok itu mereka tidak terlalu tahu. Cuma waktu kelas 3 SMP, si Rian ini memang lebih agak sifatnya itu agak sedikit ke cewek-cewekan gitulah. Ya mungkin kalau sekarang dibilangnya bencong, mungkin ya agak ke bencong-bencongan itu waktu kelas 3 SMP. Mohon maaf kalau kata-kata saya mungkin tidak diterima oleh sebagian orang ya. Nah, perubahan tersebut itu waktu si Rian ini masih kelas 3 SMP. Waktu itu Rian pernah dirawat di RS Gatul, Mojokerto karena sakit selama 2 minggu, dan setelah pulang dari rumah sakit, pihak keluarga Rian itu merasa Rian ini semakin kecewek-cewekan. Penyebabnya kenapa? Ya tidak tahu, cuma kalau
yang paling masuk akal karena sejak kecil Rian ini sering disiksa oleh ibunya, jadi dia nggak suka lagi ke cewek gitu loh. Itu bisa jadi, tapi who knows. Nah, dari penuturan keluarga Rian Jombang juga lagi, terutama dari ibunya, Ibu Rian dan Bapak Rian itu tidak tahu ternyata ada 10 mayat yang dikubur di pekarangan belakang rumahnya. Dari ibu dan bapaknya ini bilang kira-kira gini, Pak, kalau saya tahu di belakang rumah saya dikubur 10 orang mayat yang dihabisi oleh anak saya nggak berani Pak tinggal di sini. Ya kira-kira gitulah. Tapi ya masuk akal ya. Nah, lebih lanjut, si keluarga Rian Jombang ini menuturkan bahwa kemungkinan bahwa Rian menghabisi nyawa korban-korbannya di rumah orang tuanya ini ketika orang tuanya pergi dari rumah, yaitu setiap hari Minggu orang tua Rian itu pergi untuk pengajian. Ini gila banget, orang tuanya pergi pengajian, anaknya malah menghabisi nyawa orang lain. Oke, nah menurut kesaksian, Rian ini telah menghabisi korban-korbannya itu mulai dari tahun 2006 sampai 2008. Rian awalnya mengajak korban ke rumah orang tuanya dan setelah itu dihabisi dan dijarah barang-barang pribadinya. Ya, jadi ada dua. Waktu pertama kali ketahuan yang korbannya adalah si Heri, itu Rian menghabisi nyawa Heri karena dia cemburu, dia habisi, uangnya diambil, ATM-nya diambil. Tapi kalau 10 korban yang awal-awal itu yang masih ada di Jombang itu lebih karena Rian butuh barang-barang berharga yang dimiliki oleh para korban. Jadi korbannya diajak ke rumah orang tuanya, dia habisi, ambil barang-barangnya, begitu. Nah, atas perbuatannya ini akhirnya Rian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada 6 April 2009. Rian sempat mengajukan banding dan kasasi, namun semuanya ditolak. Kalau kita baca-baca atau bahas-bahas kasus seperti ini, kayak kok manusia bisa setega itu ya? Kadang-kadang saya aja kalau nggak sengaja nginjek ekor kucing pun kayak kasihan. Ini manusia dihabisi nyawanya tanpa rasa bersalah. Oke, jadi ternyata kejahatan-kejahatan yang serem-serem itu nggak cuma ada di Amerika, nggak cuma ada di Jepang, nggak cuma ada di negara-negara maju yang banyak gangster, tapi di Indonesia dari tangan orang yang dilihat laki-laki lemah lembut bisa muncul 11 korban kehilangan nyawanya. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dibantu like, subscribe, komen, dan di-share video ini ke teman-teman kalian supaya saya lebih bersemangat lagi membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.